Halo para manajer yang tak mager, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebedah satu kerangka kerja yang menurut saya luar biasa krusial. Gimana sih caranya menjembatani jurang yang sering banget terjadi antara operasional harian perusahaan dengan visi strategis jangka panjang kita? Kalau Anda sering ngerasa, wah tim saya udah kerja mati-matian nih, tapi kok hasil akhirnya nggak kelihatan di pertumbuhan bisnis ya? Nah, pembahasan kali ini pas banget buat Anda. Pernah nggak sih sebagai pemimpin Anda ngerasa perusahaan udah ngeluarin budget yang gede banget, ngabisin waktu, nguras tenaga buat macam-macam program, tapi hasil strategisnya kerasa nol besar? Ini tuh rasa frustrasi yang sering banget dialami para eksekutif loh. Mereka sibuk ngejalanin inisiatif operasional tiap hari, tapi ujung-ujungnya malah merasa terjebak rutinitas tanpa dampak. Kita mompa banyak banget sumber daya di awal, tapi gagal ngelihat imbal hasil strategis yang bermakna di akhir. Sayang banget kan? Makanya, biar kita nggak terus-terusan terjebak, hari ini kita akan bahas tuntas semuanya. Mulai dari ngebongkar akar masalah rutinitas tanpa dampak ini, terus kenalan sama rantai nilai IPOI, mengurai kelima tahapan kritisnya, membandingkan contoh pelatihan dengan infrastruktur, melihat kenapa ini penting banget, sampai ke prinsip eksekusi andalannya, rencanakan mundur, eksekusi maju. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, terjebak rutinitas tanpa dampak. Pertanyaannya, kenapa sih banyak organisasi bisa sampai kejebak di rutinitas yang seolah nggak ada ujungnya ini? Jawabannya sebenarnya ada di pola pikir warisan birokrasi masa lalu yang bisa kita lihat dari model manajemen tradisional di layar. Kita masukin sumber daya sebagai input, kita kerjain di dalam sebuah proses, terus keluar deh output. Masalah besarnya, banyak banget manajemen yang stop evaluasi cuma sampai di tahap ini aja. Kita merasa lega dan mikir tugas sudah kelar pas produk keluar dari pabrik atau pas acaranya selesai. Padahal ya, nganggap output sebagai tujuan akhir itu ibarat ilusi efisiensi belaka. Menipu banget. Lanjut ke bagian kedua, yuk kita mulai mengenal apa itu rantai nilai IPOIE. Jadi, gimana dong caranya kita keluar dari ilusi tadi? Jawabannya, butuh pergeseran paradigma yang lumayan radikal nih. Kita ambil model 3 tahap yang lama, terus kita tarik dan perluas jadi 5 tahapan yang lebih utuh. Input, proses, dan output tetap ada pastinya. Tapi coba perhatiin 2 elemen penentu di ujungnya, outcome dan impact. Pakai konsep IPOOI ini bukan sekedar nambah-nambahin daftar kerjaan buat evaluasi ya, melainkan ini soal menanamkan fondasi berpikir strategis yang sesungguhnya di seluruh level organisasi kita. Nah, di bagian ketiga ini, kita akan coba mengurai 5 tahapan kritis tersebut biar makin kebayang. Batas pemisah antara kelima elemen tadi bakal kelihatan jelas banget kalau kita lihat seiring berjalannya waktu. Gini ya ceritanya, di hari pertama kita ngalokasiin input kayak nurunin dana dan ngerahin tim. Masuk ke minggu pertama, kita mulai sibuk nih sama proses. Setelah tuntas, di bulan pertama, barulah kita dapat outputnya, wujud fisiknya kelihatan. Tapi tunggu dulu, keajaiban yang sebenarnya tuh butuh waktu. Di bulan ke-6, kita mulai bisa ngelihat outcome-nya. Apakah hasilnya benar-benar dipakai dan sukses ngubah perilaku tim? Nah puncaknya, di tahun ketiga, kita akhirnya bisa manen impact atau efek strategis jangka panjang buat perusahaan. Alur waktu kayak gini bikin rantai sebab akibat di kepala kita jadi super logis. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, membandingkan pelatihan versus pembangunan infrastruktur. Biar teori tadi nggak cuma awang-awang, coba kita sandingkan 2 skenario yang pasti sering banget Anda temuin. Di sebelah kiri, program pelatihan karyawan. Di kanan, proyek pembangunan infrastruktur atau manufaktur. Di fase input dan proses, HRD masukin budget dan peserta buat ngejalanin proses workshop. Barengan sama itu, tim pabrik juga masukin modal dan mesin buat ngejalanin proses konstruksi atau produksi. Kalau kita mau jujur nih, sampai di titik ini, dua-duanya baru sekedar bakar-bakar sumber daya aja. Belum ada hasil akhirnya. Terus, apa dong outputnya? Setelah workshop selesai, output buat pelatihan ya cuma daftar hadir yang penuh sama tumpukan sertifikat yang dicetak tebel-tebel. Buat infrastruktur, outputnya ya pabrik yang mesinnya udah kepasang atau jalan tol yang fisiknya udah selesai diaspal. Ingat poin krusialnya, output ini cuma serah terima kuantitatif fisik doang. Ibaratnya, ini baru serah terima barang, belum ngasih nilai strategis apapun yang dulu dijanjikan di awal rapat direksi. Sekarang kita masuk sedikit lebih dalam ke outcome. Ini tuh manfaat jangka menengahnya. Pelatihan karyawan tadi baru ngasilin outcome kalau para karyawan balik ke meja kerja mereka, terus bener-bener nerapin keahlian barunya buat ngurangin cacat produk. Nah, kalau proyek infrastruktur, outcome-nya kerasa pas jalan tolnya udah dipakai sama masyarakat dan terbukti bikin waktu tempuh jadi lebih cepat. Atau pas mesin pabriknya jalan dan ningkatin efisiensi. Jadi, outcome itu murni soal utilitas dan perubahan perilaku nyata di lapangan. Dan puncaknya, the ultimate goal-nya adalah impact. Ini dia dampak strategis makro di ujung rantai nilai yang kita cari. Karyawan yang makin terampil tadi pada akhirnya berimpact ke pelipat gandaan produktivitas dan laba perusahaan.
Sementara itu, jalan tol yang efisien bakal berimpact ke pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Atau buat pabrik, ini artinya mereka bisa meraih pangsa pasar yang lebih dominan. Impact inilah alasan utama kenapa para eksekutif setuju buat tanda tangan investasi di hari pertama tadi. Biar seluruh tim punya pemahaman yang sama, tabel panduan mental ini bisa banget dijadiin contekan. Para manajer tuh sering banget ketukar-tukar di 3 tahap akhir ini. Ingat aja rumus simpelnya. Output itu apa yang diserahkan. Bentuknya gampang diukur atau fisik. Outcome itu bagaimana hal tersebut dimanfaatkan. Yang artinya harus ada perubahan perilaku atau manfaat menengah. Dan impact adalah perubahan sistemik besar apa yang terjadi yang mewakili efek strategis jangka panjang yang benar-benar masif buat kelangsungan bisnis kita. Masuk ke bagian kelima, mengapa IPOOI ini sangat penting buat kita pahami. Menguasai perbedaan tadi bakal bawa kita ke satu pertanyaan esensial. Kenapa adopsi model IPOI ini vital banget? Kalau kita lihat dari kacamata manajemen operasi, ini tuh benar-benar ngerombak DNA perusahaan Anda. Pertama, ini maksa seluruh tim buat punya mindset berorientasi hasil. Anda nggak lagi dihormati cuma karena kelihatan sibuk di kantor, tapi dilihat dari perubahan positif apa yang Anda ciptakan. Kedua, ini jadi landasan Kaizen atau perbaikan berkelanjutan. Kalau outcome-nya meleset, kita bisa nge-track mundur ke proses atau inputnya. Ini bikin akuntabilitas kinerja makin kuat dan secara sempurna nyambungin kerjaan teknis sehari-hari langsung ke visi strategis para pemimpin puncak. Terakhir, di bagian ke-6, rencanakan mundur, eksekusi maju. Pertanyaan pamungkasnya, gimana cara nerapin kerangka ini secara praktis tanpa bikin birokrasi korporat jadi kaku? Rahasianya ada di satu metodologi implementasi ini, rencanakan mundur, eksekusi maju. Jangan lagi deh mulai rapat dengan nanya, berapa budget yang kita punya, itu kebiasaan lama banget. Sebaliknya, mulailah dari ujung sasaran. Definisikan dulu impact besar yang pengen dicapai. Mundur selangkah, tentuin outcome sebagai indikatornya. Mundur lagi, targetin output fisik yang dibutuhin. Habis itu rancang proses kerja yang paling efisien, dan barulah tetapkan alokasi input. Rencananya ditarik mundur ke belakang, tapi pas giliran eksekusi, Anda dan tim langsung melesat tajam ke depan. Sebagai penutup penjelasan kita hari ini, saya mau sedikit nantangin nih, soal metrik kesuksesan di organisasi Anda sekarang. Coba deh, tanyakan pada diri Anda dan tim operasional. Apakah selama ini kita ngukur kesuksesan perusahaan cuma dari seberapa tebal sertifikat yang dicetak dan seberapa cepat proyek fisik selesai dibangun, ataukah dari seberapa besar impact strategis nyata yang berhasil kita ciptakan buat bisnis kita? Jangan berhenti di rutinitas ya, mari kita kejar dampaknya. Terima kasih banyak sudah belajar bareng hari ini, dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya.